Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo moms, apa kabar? Hari ini aku lagi mau bikin krim brulee pear tart. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat krim brulee pear tart. Nah, untuk resep lengkapnya, bahan serta takarannya semua bisa dilihat di kolom deskripsi ya moms. Oke, sekarang aku lagi mau bikin pie tartnya dulu. Kita akan kocok kuning telur dan juga air es. Ini kita akan kocok hingga tercampur merata. Kita gunakan air es agar pie tartnya ini nanti crispy, jadi ngerekes-ngerekes gitu kayak biskuit ya moms. Oke, ini kita akan kocok hingga tercampur merata. Dan selanjutnya ini kita sisihkan dulu ya moms. Dan sekarang saya akan campurkan tepung terigu, gula halus, dan vanili. Lalu ini akan kita ayak dulu bahan keringnya. Dan setelah terayak, kita juga akan masukkan butter. Butternya ini baru saya keluarkan dari chiller atau kulkas bagian bawah. Jadi jangan sampai butternya ini sudah meleleh ya moms. Ini akan kita mixer, ini nggak usah terlalu lama karena mixer ini juga setelah dia bekerja dia akan menghasilkan panas dan bisa membuat butternya ini meleleh. Jadi ini jangan sampai over mix, cukup sampai adonannya ini berbentuk seperti butiran-butiran beras. Yang penting butternya ini jangan sampai meleleh. Oke, ini udah cukup seperti ini. Selanjutnya saya akan masukkan campuran telur atau kuning telur yang sudah dicampur dengan air es. Dan ini kembali kita aduk hingga tercampur. Gak usah terlalu lama, yang penting sampai tercampur kalis dan itu sudah cukup. Selain itu juga kita bisa melihat dari tepungnya. Kalau masih ada tepung, kita masih terus menguleni dengan tangan. Jadi ini kita bisa lihat sampai tepungnya ini udah tercampur merata dengan adonan. Nah, ini udah tercampur, saya akan angkat dan pindahkan ke rolling mat. Lalu ini akan saya bungkus juga dengan sling wrap karena akan saya simpan di dalam freezer selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini perlu diperhatikan juga, adonan ini jangan sampai diuleni sampai lembut kali sempurna. Bentuknya memang masih agak ada retakan-retakan seperti ini, tapi ini yang kita inginkan. Ini akan kita simpan di dalam freezer supaya adonan saat nanti kita olah, butternya ini tidak meleleh ya moms. Oke, ini udah 1 jam, kita akan keluarkan di dalam freezer, lalu ini akan kita rolling dengan rolling pin. Namun untuk matnya ini kita alasi dulu dengan terigu karena memang adonannya ini masih agak lengket. Jadi tidak masalah, rolling pinnya juga kita olesi dengan terigu. Lalu ini kita akan rolling seperti ini hingga ketebalannya itu kurang lebih 4 mm. Kalau adonan agak lengket, kita taburi kembali rolling pin dengan terigu. Nah, ini saya akan bentuk bulat sesuai dengan cetakannya hingga lebarnya ini melebihi dari cetakannya supaya nanti kita bisa masukkan ke dalam cetakan pie tart. Di sini saya gunakan cetakan yang bongkar pasang ya, moms. Oke, ini saya coba ukur dulu dan ini sudah melebihi dari cetakan pie tart. Dan kita tinggal angkat aja dan letakkan di atas cetakan. Nah, ini juga perlu diingat karena rolling matnya ini kita alasi dengan terigu, ini adonannya mudah diangkat. Tapi kalau nggak dialasi dengan terigu, ini adonannya bisa nempel atau lengket di rolling mat ya moms. Ini boleh ditambal-tambal seperti ini supaya bentuknya rapi dan juga lebih padat ya moms. Nah, untuk sisa-sisa dari adonan ini bisa kita rapikan dengan rolling pin seperti ini. Oke, selanjutnya ini tinggal kita rapihin aja dan kalau udah rapi, kita akan masukkan kembali ke dalam freezer selama 10 menit agar butternya ini tidak meleleh. Nah, ini cukup 10 menit aja dan kalau udah, kita akan keluarkan dari freezer. Selanjutnya ini akan kita tusuk-tusuk dulu dengan garpu karena kita akan segera panggang. Kita akan berikan juga pemberat. Di sini saya gunakan baking paper dan juga beras.
Dan ini akan kita panggang dulu selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini pastikan ovennya juga udah panas ya Moms. Oh ya Moms, kalau Moms menyukai channel ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya. Sementara kita menunggu 15 menit, kita bisa potong buah pir. Di sini ada yang saya potong seperti kipas dan juga ada yang saya potong kotak-kotak. Lalu ini akan kita rendam di dalam air gula. Nah, ini kita rendam cukup 10 menit aja. Kalau udah, ini bisa kita tiriskan, lalu kita sisihkan dulu. Sementara untuk pie tartnya, ini akan kita keluarkan dari oven setelah 15 menit. Lalu ini akan kita angkat pemberatnya, supaya ini warnanya cantik ya Moms. Dan kita akan panggang kembali setelah 10 menit. Kalau pemberatnya ini nggak diangkat, nanti warnanya nggak golden brown, jadi warnanya ini pucat dan nggak menarik. Oke, selagi menunggu 10 menit, saya akan membuat krim brulee-nya. Kita akan kocok telur, gula pasir, dan juga vanili. Nah, ini vanili yang saya tambahkan agak cukup banyak ya Moms, karena telurnya juga banyak, jadi ini supaya nggak bau amis. Kurang lebih ini saya masukkan vanili 1 sendok teh ya Moms. Nah, selanjutnya ini akan kita kocok hingga tercampur merata. Lalu ini akan saya pindahkan ke mangkuk yang tahan panas. Nah, selanjutnya ini kita sisihkan dulu dan kita akan memasak cooking cream dan susu hingga simmering atau nggak sampai 100 derajat Celcius hingga susu atau cooking creamnya ini menggulak, tapi cukup sampai di pinggirannya ini timbul buih-buih gitu ya Moms. Nah, kalau udah timbul buih-buih kita bisa matikan. Lalu ini kita akan campurkan tapi perlahan-lahan. Jadi jangan langsung dimasukkan semua karena kita akan samakan dulu suhu telur dan juga suhu cooking cream yang panas. Kalau ini kita langsung masukkan semuanya, nanti kuning telurnya itu langsung menjadi scramble eggs ya Moms. Jadi ini kita masukkan perlahan-lahan, kita aduk hingga tercampur, lalu kita bisa masukkan semuanya perlahan-lahan. Jadi ini kita melakukan teknik tempering sambil telurnya ini kita aduk-aduk terus ya Moms. Oke, ini semuanya udah tercampur. Lalu ini akan kembali kita masak dengan teknik simmering, nggak sampai mendidih, supaya bau amis telurnya ini juga hilang ya Moms. Nah, ini sambil terus kita aduk-aduk hingga terbentuk buih-buih di pinggiran campuran cooking cream dan juga telur. Kalau udah, ini bisa kita matikan. Lalu akan kita angkat dan kita saring supaya buih-buihnya ini nggak ada ya Moms, sampai bersih. Nah, ini juga kalau udah kita saring, kalau masih ada buih-buih, ini bisa kita angkat supaya nanti permukaan dari krim brulee-nya ini nggak crack dan juga permukaannya ini smooth atau bagus gitu ya Moms ya. Oke, selanjutnya kita akan keluarkan pie tart dari oven setelah 10 menit. Lalu ini akan kita masukkan buah pir. Ini yang potongannya kotak-kotak ya Moms. Jadi untuk yang potongannya seperti kipas ini kita sisihkan dulu. Dan selanjutnya kita tuangi juga dengan adonan krim brulee hingga adonannya ini habis. Lalu ini akan kita panggang kembali selama 20 hingga 25 menit. Jadi ini tergantung dari oven masing-masing. Bisa ditusuk aja dengan lidi sambil kita lihat kalau adonannya masih basah, kita terus panggang hingga matang. Nah, ini udah matang krim brulee pir tartnya. Saya akan angkat dan kita tinggal taburi dengan gula pasir. Nah, ini sesuai selera aja. Lalu kita akan siapkan torch untuk memanggang gula pasirnya ini supaya caramelize. Jadi warnanya itu kecoklatan seperti ini ya Moms. Oke, kalau udah seperti ini, kita bisa tambahkan dengan dekorasi buah pir yang potongan seperti kipas. Seperti ini ya Moms.
Nah ini dia krim brulee pear tartnya udah jadi. Ini seperti kue-kue ala cafe yang rasanya emang enak banget, mewah, dan juga ada ngerkes-ngerkes biskuitnya. Dan di dalamnya krim brulee yang teksturnya lembut, creamy, dan juga manis karena ada buah pir. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan happy terus ya moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.